tim kelompok 1 pelatihan pimpinan administrasi PKA Angkatan 1 tahun 2021. Presentasi studi lapangan Lokus Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kelompok 1. Sistematikanya adalah A. Latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat. B. Profil organisasi, visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. C. Keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. D. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. E. Listen learn hasil studi lapangan. Dan F. Kesimpulan dan saran. A. Latar belakang. Studi lapangan adalah agenda aktualisasi kepemimpinan yang merupakan rangkaian kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun pemilihan lokus yaitu pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Profesionalisme dalam mengolah sistem pemerintahan menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah, sehingga manajemen kinerja menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian, maka manajemen kinerja harus dilakukan secara profesional, berorientasi hasil, anggaran berbasis kinerja, dan kinerja terukur. Dan sektor pariwisata di Sulawesi Utara menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ruang lingkup. Yang pertama adalah pelayanan publik unggulan, yaitu KEK Pariwisata Likupang, 4 pilar destinasi pariwisata, 5 destinasi baru skala prioritas sesulut dan industri pariwisata. Yang kedua adalah penerapan manajemen kinerja. Ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi digital. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Untuk mendapatkan lesson learn, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategis dari pelayanan publik, penerapan manajemen kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi digital. Yang kedua, studi ini diharapkan dapat menghasilkan lesson learn yang berisi informasi atas praktek-praktek kepemimpinan kinerja di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga, untuk mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugas sebagai administrator dengan melakukan inovasi, terobosan, dan kolaborasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja. Manfaat 1. Sebagai masukan bagi peserta untuk melakukan terobosan dan inovasi yang mengadopsi praktek-praktek kepemimpinan kinerja dalam penerapan manajemen kinerja di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pemerintah daerah sebagai pengguna pelayanan dalam pelayanan publik, penerapan manajemen kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi digital sehingga dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mampu mengadopsi dan mengadaptasi pelayanan publik, penerapan manajemen kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi digital berdasarkan kebutuhan daerah sebagai pengguna layanan yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Visi dan misi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Misi: terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya di bidang pariwisata. Misi: mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan visi Dinas Pariwisata Daerah dengan perencanaan daerah yaitu sebagai berikut. Visi dalam RPJPD 2005-2025 yaitu Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman, dan sejahtera sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik. Visi dalam RPJMD 2016-2021 yaitu terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam budaya. Sedangkan visi Dinas Pariwisata Daerah tahun 2017-2021 yaitu terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya di bidang pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Riparnas, yaitu yang pertama adalah destinasi pariwisata, kedua adalah industri pariwisata, yang ketiga adalah pemasaran pariwisata, dan keempat, kelembagaan pariwisata. Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tipe A di Provinsi Sulawesi Utara. Struktur jabatan yang ditambahkan adalah Seksi Ekonomi Kreatif, sejalan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keunggulan atau Key of Success Factors, strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. Yang pertama, kepemimpinan transformasional dengan sistem kerja sebagai konsultan dan kerja keras untuk branding positioning pariwisata dengan pencitraan dan transparan. Yang kedua, memiliki sumber daya dalam peningkatan destinasi unggulan pariwisata melalui 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Yang ketiga, membangun jejaring kerja dengan optimalisasi aksesibilitas, khususnya infrastruktur Bandara Samratulangi, untuk membuka rute penerbangan internasional yang baru selain China, seperti Korea Selatan dan Jepang. Dan keempat, memiliki standar kinerja pelayanan publik melalui kolaborasi unsur pentahelix antara Dinas Pariwisata dan dukungan media, akademisi, bisnis, komunitas, dan pemerintah. Dan yang kelima, membangun organisasi digital dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan event promosi wisata. Dan keenam, membangun kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata melalui pendirian Politeknik Pariwisata dan pelatihan asesor kompetensi bidang pariwisata. Dan terakhir, mapping destinasi melalui aplikasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk inventarisasi dan sarana prasarana yang dimiliki, pola perjalanan wisata sesuai dengan klasifikasi seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, dan ekowisata. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. 1. Menularkan dan mengedukasi kepemimpinan transformasional dan bertindak sebagai konsultan terhadap rekan kerja dan mitra kerja pariwisata melalui aplikasi kerjasama dengan asosiasi dan pegiat pariwisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas organisasi dan SDM agar lebih profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks melalui perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga, meningkatkan integritas dan kredibilitasnya bersama jejaring kerja agar bisa merangkul dan mengajak masyarakat dan stakeholder mengelola kepariwisataan yang ada di Sulawesi Utara sehingga bisa menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, konsisten dalam melaksanakan standar kinerja pelayanan melalui event pariwisata internasional seperti TIF, Festival Bunaken, dan Festival Pesona Selat Lembe, serta penyelenggara event MICE seperti WOC, CTI Summit, dan ASEAN Tourism Forum. Dan yang kelima, mengembangkan dan mengolah teknologi informasi digital. Lesson learned hasil studi lapangan, yaitu yang pertama, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan ini menjadikan administrator pembangunan pariwisata. Yang kedua, bertindak sebagai konsultan. Ketiga, membangun kepercayaan publik. Keempat, komitmen pada kompetisi tinggi. Dan yang kelima, konsisten membangun kemitraan. Kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tahun 2021, konteksnya ialah pengembangan sumber daya manusia berbasis digital. Tahun 2022, pendirian Poltekpar Sulawesi Utara. 2023, peningkatan asesor kompetensi pariwisata berbasis informasi teknologi. Dan 2024 adalah keberlanjutan dari ketiga konteks tersebut. Inovasi pelayanan publik.
Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan inovasi pelayanan dengan menyesuaikan perubahan tren wisata, yaitu menarik minat wisatawan seperti 1. Peningkatan kualitas destinasi wisata pada faktor kenyamanan dan kesehatan. Yang kedua, pemanfaatan platform digital dan konten kreatif yang menjadi sebuah kebutuhan seperti marketing destinasi wisata yang dapat dilakukan secara cepat dan masif melalui berbagai media online. Ketiga, menciptakan branding destinasi wisata melalui konten yang positif dan menarik. 4. Penggunaan prinsip cashless payment dalam transaksi wisata. Dan yang kelima, konsep wisata virtual, yaitu wisata yang dengan perjalanan virtual dengan sudut pandang 360 derajat untuk mengajak wisatawan menjelajahi berbagai destinasi wisata secara daring. Aplikasi digital yang telah dibuat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu yang pertama aplikasi Kawono 360 yang memuat promosi wisata secara 3 dimensi. Yang kedua adalah Game Manguni Squad, produk anak daerah, salah satu produk ekonomi kreatif. Pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi. Yang pertama adalah membangun dan menjaga koneksivitas jejaring kerja melalui asosiasi dan pekerja wisata. Membangun destinasi wisata di 15 kabupaten kota, membangun komunikasi dan koordinasi melalui kerjasama dengan UKM dan asosiasi pariwisata, koordinasi dengan pemerintah 15 kabupaten kota untuk peningkatan pengembangan pariwisata, pembenahan amenitas di destinasi wisata. Sedangkan untuk penerapan manajemen kinerja, penerapan manajemen kinerja. 1. Visi dan misi serta nilai kepemimpinan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu diimplementasikan ke stakeholder pariwisata. Yang kedua, membuat perencanaan target kerja tahunan dan perencanaan pengembangan diri. Ketiga, mengevaluasi kinerja tahunan dan evaluasi kompetensi dan karir insentif. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama adalah melakukan pengawasan aktif manajemen risiko. Kedua, mapping risiko pada tiap bidang kegiatan. Ketiga, membuat pendampingan dan review penyusunan LPPD dan LKPJ pada Sekretariat Dinas Pariwisata. Yang keempat, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut LHP dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Yang kelima, peran SPI dalam pengolahan risiko. Dan yang keenam, evaluasi manajemen risiko. Planning dan budgeting dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Kedua, penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja atau anggaran berdasarkan prestasi kerja. Dan yang ketiga adalah penerapan penganggaran secara terpadu dan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan e-tourism, Genpi, destinasi pariwisata berbasis masyarakat, serta aplikasi-aplikasi lain seperti Wonderful Indonesia. Asal wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia, yang pertama adalah Malaysia, kedua adalah China, ketiga Singapura, keempat Timor Leste, dan kelima Australia. Perkembangan pariwisata selang bulan April dan Mei tahun 2020 sebagai berikut. Kalau pada periode Januari sampai April tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara yaitu 5 juta orang. Sedangkan pada Januari sampai April tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara 2,77 juta. Ini berarti mengalami penurunan sebesar 45,01%. Pada bulan Mei 2020, apabila kita melihat kunjungan wisatawan mancanegara di periode Januari sampai Mei 2019 adalah 6,28 juta.
Namun pada Januari sampai Mei tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara 2,93 juta. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan 53,36%. Ini diakibatkan oleh COVID-19. Kesimpulan, rekomendasi, dan saran. 1. Sistem kinerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlihat peran kepemimpinannya dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga tercipta manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, serta efisien dan efektif melalui terobosan inovasi digital. Dengan menerapkan kepemimpinan transformasional sehingga terjalinnya komunikasi dan jejaring kerja yang baik dengan stakeholder pimpinan dengan menciptakan layanan publik yang optimal. Kedua, pengembangan inovasi digital dalam pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi berbasis platform media di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada bagian aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran dan keuangan serta kepegawaian sudah sangat baik sehingga membuat kinerja organisasi lebih efektif dan efisien serta transparan. Ketiga, peserta PKA mendapatkan pembelajaran yang inovatif dan adaptif untuk peningkatan kompetensi komunikasi yang efektif dan penerapan kepemimpinan kinerja yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai administrator. B. Rekomendasi, yaitu yang pertama, pengembangan teknologi digital perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia di bidang pariwisata terus ditingkatkan. Dan saran, perlu adanya integrasi inovasi pelayanan digital terhadap data dan jumlah objek wisata di kabupaten kota yang perlu dikembangkan. Terima kasih. Kunjungan ini tentu kita bisa sharing informasi dan pengetahuan terkait dengan sektor pariwisata. Kami sangat bergembira dan apresiasi kepada BPS DMD Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan pelatihan ini, dan ke depan kami mengharapkan kolaborasi dari semua teman-teman setelah pendidikan tetap berkooperasi dengan pariwisata karena kita sama-sama membangun Provinsi Sulawesi Utara.